Oke, halo teman-teman, Gembala Golfis di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing soal pompa dan water flow, juga tentang output talang. Jadi tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, jadi kenapa kita bahas soal water flow dan juga output talang ini? Jadi sebenarnya banyak banget dari para penghobi yang nanya ke kita gitu ya, terutama penghobi-penghobi yang masih baru gitu. Kak, kenapa sih airku cepet keruh gitu? Kolam aku cepet keruh, nggak bening terus gitu. Nah, sebenarnya dalam akuarium dan ekosistem kolam itu, kejernihan itu nggak selalu tentang filternya gitu, nggak cuma filter doang yang menentukan kejernihan, tapi ada juga hal penting yang bikin tank kamu bakal tetap bening terus, yaitu adalah pemilihan pompa. Jadi dalam pompa itu ada yang namanya turnover. Apa itu turnover? Jadi itu tuh adalah flow air gitu ya, yang diangkut oleh pompa dalam waktu tertentu gitu. Biasanya hitungannya dalam 1 jam. Kayak misalkan ini nih, coba kita lihat. Ini adalah akuarium yang nggak kita isi ikan sih sebenarnya. Nah, ini ukurannya itu 100 kali 40 kali 40. Secara hitungan volumenya itu berarti kurang lebih 140-an lah, 140 liter gitu. Jadi untuk pemilihan pompanya itu harus sesuai dengan volumenya gitu. Volumenya ini harus sesuai dengan turnover kekuatan si pompa dalam liter per jam gitu. Nah, untuk volume 140 liter ini bisa kita kaliin minimal 8 kalinya lah, atau lebih baik lagi 10 kalinya. Kayak ini kan 140 nih, kita dikalikan 10 biar maksimal. Hasilnya adalah 1400 liter per jam gitu. Jadi kita pakai pompa yang 1400 per jam gitu. Nah, kalau misalkan udah tepat, pasti nggak mungkin tuh ada drama tank cepet kotor gitu, nggak jernih-jernih gitu. Pasti bakal jernih gitu. Kalau misalkan, dalam catatan juga ya, kalau misalkan si medianya itu udah tepat urutannya, dari mekanisnya, dari biologisnya, sampai ke keluar air bersih gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan udah milih pompa, misalkan ya kayak misalnya ada yang nanya tuh, Kak, emang 10 kali dari volume air nggak kegedean gitu, apa nggak takut si talang ini luber gitu? Memang dalam beberapa kasus gitu ya, ada yang luber, cuman itu tuh bisa disiasati lagi gitu. Dan ini juga hasil trial kita, hasil belajar kita gitu ya, selama ya kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini gitu. Gimana sih caranya biar nggak luber? Yaitu dengan mensiasati di outputnya gitu nih. Kayak ini, biasanya kita buat outputnya itu ada 2 lubangnya, ada yang ukuran 3/4 yang besar, dan ada ukuran setengah gitu. Dan itu pun bisa disesuaikan gitu, dan bisa sambil dicoba juga. Nah, kayak kolam ini nih, kolam terpal yang kita punya ini kan volumenya besar banget gitu ya, 1 ton lebih. Nah, secara logika sebenarnya kan pompa yang kita pakai ini 5800 ini harusnya luber ya kalau misalkan di talang sebesar ini gitu. Tapi karena kita tahu gitu ya cara nyiasatinnya dengan bikin beberapa output gitu. Di sini bisa dilihat teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 output yang kita buat, walaupun kecil sebenarnya. Cuman pakai pipa setengah, tapi kita bikin 5 lubang gitu. Jadi biar gak luber. Kalaupun misalkan mau nggak sebanyak ini lubangnya, misalkan mau cuma 2 lubang aja atau 3 lubang aja bisa juga, tapi mungkin harus pakai pipa yang lebih besar gitu si outputnya gitu. Nah, terus tambahannya lagi buat yang tadi turnover itu kan tadi disebutinnya liter per jam ya. Jadi yang 10 kali itu adalah perputaran airnya gitu. Jadi air sebanyak 140 liter ini berputar di dalam filter ini selama 10 kali gitu, ke filternya 10 kali dalam 1 jam gitu. Jadi pasti jernih, pasti bersih gitu. Nggak mungkin ada yang namanya cepet butek lah gitu, cepet kotor segala macam gitu. Kalau misalkan kita taruhlah bikin cuma 3 lubang gitu ya, dengan ukuran lubang output yang segini gitu, cuma setengah inci, pasti bakal luber gitu. Nggak akan mungkin bisa ketampung dan selancar ini aliran airnya gitu. Jadi memang harus disesuaikan gitu, dan juga harus diperhitungkan gitu. Dan pompa sebesar ini tuh pasti bisa lancar kalau misalkan outputnya tepat gitu dari ukurannya dan juga jumlahnya gitu teman-teman. Nah, terus biasanya yang bikin tank cepet
kotor atau butek gitu ya, nggak cepet jernih itu karena kekecilan. Hitungannya nggak 8, bahkan nggak nyampe 10 kali dari volume si tanknya gitu. Jadi akibatnya apa kalau misalnya kekecilan? Ya nggak akan maksimal gitu ngefilternya, bakal cepet butek, bakal cepet kotor gitu. Oh ya, jadi kalau misalkan kekecilan juga kotorannya otomatis nggak akan kesedot-sedot dong gitu, nggak akan ke filter. Mau itu kotoran halus ataupun kotoran yang padat gitu ya, yang kasar, yang kelihatan, juga pasti nggak akan cepet ke sedotnya gitu. Apalagi kalau misalkan ditambah populasi si ikannya banyak gitu, terus ganti airnya jarang, itu apalagi gitu, bisa memperparah keadaan si airnya gitu. Oke, ada satu hal lagi nih yang penting buat dibahas. Jadi misalkan ini nih, spesifikasi si pompa ini kan 1400 liter per jam. Nah, jangan lupa juga ada yang namanya head loss gitu. Jadi kenapa kita baiknya dilebihin gitu, karena ada yang namanya head loss. Head loss itu apa? Jadi head loss itu adalah pengurangan kapasitas pompa. Bisa jadi yang pertama karena ketinggian dari pompa ke filter gitu yang ngangkut air. Terus yang kedua bisa juga pipanya gitu, pipa dari pompa ke atas ngangkutnya. Dan juga karena belokan-belokan, biasanya karena ada keni ataupun apapun lah yang menghambat si flow air itu langsung naik gitu. Nah, kayak misalnya ini kita cara mensiasatinya nih, kita pakai selang gitu, nggak pakai pipa. Karena apa? Karena untuk memperkecil head loss, ya memperkecil head loss. Jadi sini kan nggak ada belokan sama sekali ya, jadi benar-benar langsung gitu dari pompa naik ke filter gitu. Nah itu head loss itu, jadi kalau misalnya kita hitung secara real, kayaknya nggak nyampe tuh 1400 ada pengurangan itu gitu. Airnya harus naik, terus airnya harus berbelok, terus airnya juga harus melewati dulu pipa dan selang manjang gitu ya ke atas. Begitu teman-teman. Jadi 1400 itu secara realnya sebenarnya nggak segitu, dan memang baiknya dilebihin biar maksimal gitu untuk si airnya naik ke filter. Oke, jadi sebenarnya pembahasan kita tadi itu adalah menjawab permasalahan dan banyak pertanyaan dari teman-teman gitu ya, yang nanya, Kak, kenapa sih tank atau kolam aku cepet keruh gitu. Nah terus pas kita suruh fotoin, videoin kolam dan tanknya, ternyata si pompanya kecilan gitu. Nah terus kita suruh upgrade pompa, terus banyak pertanyaannya, apa nggak luber gitu, apa pas udah dicobain ternyata luber gitu. Nah solusinya adalah dengan menambah jumlah outputnya atau memperbesar ukuran outputnya gitu. Mau itu ditambah jadi 2 atau yang satunya digedein dari setengah jadi 3/4 kayak gitu. Nah kita punya solusi nih buat teman-teman yang talangnya misalkan luber ataupun bingung gitu mau beli talang di mana atau mau benerinnya gimana. Ini udah jadi solusi banget gitu. Jadi Gebelang ini menyediakan filter talang gitu yang bisa teman-teman beli sesuai kebutuhan gitu. Kita nyediain talangnya aja gitu, bisa teman-teman beli talangnya aja kalau misalkan talangnya luber gitu atau talangnya perlu ganti. Ataupun buat teman-teman yang misalkan mau ribet nentuin dari pompanya segala macam, kita nyediain juga paketan full setan gitu ya. Ada pompanya, ada timikaannya, ada talangnya juga. Yang semuanya itu bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Misalkan akuariumnya 1 meter bisa disesuaikan panjangnya segitu. Ataupun mau custom, misalkan mau outputnya waterfall bisa, atau misalkan mau outputnya yang biasa juga bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang butuh bisa langsung chat kita aja di WhatsApp-nya di sini nih, ataupun ke Instagram kita bisa juga begitu. Oke, jadi segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.